Kemarin sempet hujan juga tuh waktu pas timnas lawan Bahrain. Lu nonton ke stadion kan langsung? Nonton. Enggak hujan kok. Oh enggak. Hujannya baru pas bubaran baru hujan. Gerimis bukan? Enggak, aman. Aman ya berarti. Aman. Atmosfer, tapi ramai banget sih. Semalam ramai banget. Parah, pecah ya. Pecah. Bubaran antriannya biasanya gak kayak gitu gua kalau nonton. Kemarin bubarannya lumayan sih. Tapi kapan ya Indonesia benar-benar terakhir full banget satu stadion yang Kemarin tuh full banget tuh. full banget kan. Oke, mulai. Oke, ready. 3, 2, 1, action. Balik lagi di Top of the League, dimana kita bakal ngebahas dunia sepak bola mancanegara maupun sepak bola lokal. Dan hari ini gue kembali menjadi host. Dan untungnya gue gak sendirian hari ini karena ada Nadif yang akan menemani gue di episode kali ini. Halo guys. Gimana Div menjelang lebaran persiapannya? Persiapannya jalanan di Jakarta udah mulai sepi nih. Udah mulai sepi ya? Kecuali tadi malam. Bener, kecuali tadi malam jalanan masih rame karena timnas itu baru aja selesai lawan Bahrain. Dan timnas berhasil meraih kemenangan 1-0. Gua nonton langsung ya di stadion dan pertandingannya itu bisa dibilang kita mendominasi, kita tampil ya gak full menyerang tapi kita tampil solid dan berhasil meraih kemenangan. Gimana lu melihat pertandingannya semalam? Ya sebenarnya di episode kemarin kita sudah memprediksikan bahwa Indonesia wajib menang. Betul. Dan kita juga meng-highlight bahwa akan full penonton dan benar-benar full penonton ya. Lu kan nonton di sana. Nonton full. Benar-benar full penonton dan itu benar-benar mendukung membuat mental para pemain tuh bangkit dari kekalahan kemarin yang bisa dikatakan skornya telak. Tapi kita benar-benar kemarin menunjukkan kualitas mentalitas yang luar biasa gitu. Dan semalam akhirnya merupakan formasi winning team pas lawan Arab ya. Terutama di belakang Rido, Itzes, Hubner, Verdong balik lagi ke wing kiri dan di depan Ole tampil keren banget semalam. Terus dari bangku cadangan juga masuk Ricky Kambuaya, kan kita udah lama ya nggak lihat Ricky Kambuaya main. Dia bisa membawa perubahan ke pertandingan semalam. Nah, lu ngelihat performa seluruh tim terutama pemain-pemain yang masuk dari bangku cadangan itu gimana menurut lo? Kalau misalkan kita lihat di sosial media terkait starting line up-nya, katanya tuh gini. Patrick Kluivert mendengarkan omongan netizen katanya. Karena gitu itu ya? benar-benar sesuatu yang diharapkan oleh netizen gitu. Paketan Rizky Ridho yang kembali bermain dengan Jay Itzes dan juga Hubner. Dan terbukti bahwa di lini belakang mereka solid untuk berhasil untuk clean sheet gitu. Terus kemudian dari sektor tengah kita punya sekarang Pelupesi yang bisa menggantikan peran Tom Hey yang nantinya bakal ya bisa dikatakan tidak bisa sepenuhnya 90 menit bermain, tapi di situ ada Pelupesi yang mengimbangkan dari kebutuhan tim itu tersebut. Kemudian juga ya kita juga bisa melihat kemarin kita bisa sama-sama berharap Ole menjadi sesuatu yang diharapkan oleh timnas Indonesia dan 2 gol di 2 pertandingan itu luar biasa. 2 gol 2 pertandingan. Ini menjawab tanda tanya kita kekurangan striker nggak di Ole Romeni menurut lo? Betul. Karena selama ini ya bisa dikatakan naturalisasi kita itu banyaknya di belakang, sektor belakang. Tetapi ya bermain bola kan untuk mencetak gol, untuk meraih kemenangan gitu. Ya kalau misalkan kita pertahanannya bagus tapi kita tidak bisa mencetak gol sama aja dengan bohong. Akhirnya kita mempunyai sosok Ole yang saat ini benar-benar akan menjadi idol baru di timnas Indonesia dan terbukti bermain sangat-sangat luar biasa. Benar. Dan dia nggak cuma nunggu bola tapi dia bisa buka ruang, pegang bola. Betul. Dan itu tipikal striker modern banget. Striker modern banget. Dan kita tadi juga bahas
di lini belakang trio Hubner, Itzes, Rido kembali, dan kelihatan Itzes kayaknya lebih nyaman main sama Rido karena di interview yang bilang, Itzes bilang sendiri kalau dia tuh dia nyaman lah duet sama Rido. Nah, lu ngelihat trio ini tergantikan gak sih? Mungkin kan ada Miss Hilgers, ada back line juga. Apa ini pakemnya udah bagus, apa masih bisa di otak-atik? Sebenarnya untuk kalau gue sih ngelihatnya pelatih sebenarnya bisa dikatakan disenangkan gitu, karena dia mempunyai opsi-opsi yang bisa menjadi opsi ketika ya bisa pemain cedera atau pemain kartu kuning, akumulasi kartu seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat paketan yang sering digunakan oleh timnas Indonesia, ini menjadi paketan yang sangat solid, dan kita harus berbicara chemistry juga. Ya, kita bisa katakan semua pemain bagus, Messi Hilgers, ada Jordi Amat, ada Ferrari juga, semua pemain bagus. Tapi kalau misalkan berbicara tim, kita juga harus melihat dari chemistry antar pemain juga. Ya, kalau misalkan pemain itu bisa chemistry-nya saling kuat, ya pertahanan juga akan menjadi kuat gitu. Ya, dan kayak walaupun Miss Hilgers pemain termahal di timnas saat ini, tapi balik lagi mungkin chemistry ya yang dibutuhkan di dalam tim, dan kelihatan Itzes sama Rido nih chemistry-nya udah ada banget. Betul, ya kan? Betul. Karena dari kemarin tuh apa ya, saling melengkapi. Bener, gitu ya. Ketika ada satu kelewat, terus dia udah ada di belakangnya lagi. Jadi benar-benar, dan Rizky Ridho hampir berapa penyelamatan ya kemarin, benar-benar krusial banget. Menurut gua Rido semalam layak man of the match sebenarnya, walaupun man of the match-nya Ole, tapi Rido di lapangan solid banget sih. Dan ini kita lihat klasemen ya. Indonesia sekarang di peringkat 4. Ya, mungkin untuk lolos otomatis masih berat karena ada 2 pertandingan lagi, dan Australia udah makin nyaman di peringkat 2. Tapi realistis peringkat 3 sama 4 masih terbuka banget, karena berarti hitung-hitungannya kita sekali menang lawan Cina itu, kalau misalnya Bahrain juga gagal menang, berarti kita udah lolos ke round 4. Berarti masih realistis ya. Betul, karena peluang kita sebenarnya, karena kemarin kita melawan Bahrain menang, jadi itu membuka peluang kita yang sangat besar gitu. Kemarin misalkan terjadi kekalahan juga sebenarnya masih ada peluang, tapi sangat sulit gitu. Peluang chance-nya sangat kecil, tapi karena kita kemarin menang melawan Bahrain, peluangnya menjadi jadi cukup besar gitu. Jadi ya kita harapkan nanti 2 pertandingan terakhir Indonesia bisa meraih hasil positif gitu. Ya, semoga timnas bisa meraih hasil maksimal di sisa bulan Juni nanti ya. Oke, lanjut ke segmen selanjutnya, kita ke kualifikasi Piala Dunia juga, tapi di benua Amerika. Ini ada El Clasico-nya Amerika Latin nih. Argentina lawan Brazil, yang dimana Argentina berhasil mengalahkan Brazil 4-1 dan membuat Argentina semakin nyaman di puncak klasemen kualifikasi Piala Dunia. Jauh banget raihan poinnya. Nah, lu ngelihat Brazil nih secara tim gimana sih? Neymar udah turun banget, mungkin sisa Vini dan Rodrigo, tapi kan overall pemainnya udah menurun ya mungkin ya. Ya, ini sebenarnya agak-agak mengagetkan juga kalau misalkan skornya bisa sampai 4-1, padahal Brazil kemarin melawan Argentina tuh benar-benar ya bisa dikatakan pemain bintangnya main, walaupun sebenarnya Neymar tuh dipanggil juga sebenarnya, dipanggil, tapi ternyata dia juga masih merasakan cedera, akhirnya dia nggak dipanggil, dan Messi pun dia juga diistirahatkan karena ada cedera. Nah, kalau misalkan melihat Brazil dengan performa kemarin itu, dia sangat kesulitan. Padahal kita melihat bahwa Argentina ya timnya, yaitu kita katakan chemistry tadi, Argentina masih memainkan dengan komposisi yang Piala Dunia 2022 masih sama. Kemudian Brazil memainkan beberapa pemain yang lagi bersinar, Vini, Rodrigo, Rafinha. Tapi satu gol yang diciptakan oleh Brazil itu hanya melalui kesalahan pemain Argentina, bukan melalui build up dari Brazil sendiri. Permainan dari Brazil yang dibuat dari belakang ke tengah ke lini serang, tapi tidak ada hasilnya gitu. Jadi ya sangat agak mengkhawatirkan kalau misalnya permainannya terus seperti kemarin. Dan cukup jomplang ya kualitas Argentina dibanding tim-tim Amerika Latin lainnya. Karena dia cukup superior dan masih layak diperhitungkan untuk Piala Dunia tahun depan. Oke, sekarang kita ke zona Eropa. Kalau Argentina pemainnya masih relatif sama tadi kan, dari Piala Dunia 2022. Inggris mungkin secara pemain masih core-nya masih sama, tapi pelatihnya baru.
Thomas Tuchel, pelatih dari Jerman, akhirnya menjalankan debut bersama timnas Inggris, 2 pertandingan 2 kali kemenangan. Nah terus ada debutan juga seperti Dan Burn, Lewis Kelly. Nah ini lu melihat komposisi tim bersama Tuchel gimana? Tuchel kan di klub rekornya cukup bagus ya. Iya, kalau misalkan kita melihat dari lawannya sendiri, sebenarnya Inggris belum bisa dikatakan sebagai tim yang solid ya. Maksudnya timnya belum bertemu dengan tim yang ya bisa dikatakan satu level gitu ya. Jadi ya memang harus menang malah mereka melawan tim-tim yang peringkatnya di bawah mereka gitu. Kalau misalkan melihat dari komposisi pemain yang baru ya ada debutan baru juga, dan Burn juga kan udah mulai main. Ya cukup solid sih, ngelihat permainan Inggris. Bagus juga. Ya ini Inggris nih tim favorit gue ya. Dan Tuchel pernah menjadi pelatih favorit gue juga pas di Chelsea. Dan sebenarnya cukup excited ngelihat Tuchel bersama Inggris nanti nih di 2026 gimana. Dan kemarin keren banget ya golnya Reece James dari dengan Friki. selebrasi yang dingin sekali, hanya jalan tapi golnya sangat indah. Dan Lewis Kelly juga mencetak gol di debutnya dan menjadi salah satu pemain termuda yang bisa mencetak gol di debutnya. Padahal kan dia kan posisinya back kiri. Tapi ini back kiri emang lagi krisis juga nih di timnas Inggris. Lewis Kelly bisa nggak mengisi posisi itu di tim inti utama? Ya terbukti dari permainan dia, debutnya dia mencetak gol langsung, dia memberikan penampilan yang solid, memanfaatkan asis yang luar biasa dari Bellingham. Kita bisa harapkan ya ini mungkin wonderkid dari Inggris yang mungkin akan menjadi pemain bintang juga dari Inggris sendiri. Dan Rashford juga kembali ke tim. Kan di klub dia udah mulai nemuin performanya. Dan apakah ini Rashford akan konsisten lagi nih di timnas selain di klub? Kita kan sebenarnya di beberapa episode ke belakang sempat ngebahas ya, kalau misalkan dia di Aston Villa ketika mendapatkan menit bermain, mungkin ya para pelatih Thomas Tuchel atau tim-tim lainnya juga melihat bahwa Rashford ini harus mendapatkan menit bermain. Ketika dia mendapatkan menit bermain, dia mendapatkan experience yang terus terasah gitu ya. Akhirnya dia kembali ke timnas dan mungkin dia mendapatkan performanya kembali gitu. Oke, dan ya menarik sih melihat Inggris dengan Thomas Tuchel mulai dari kualifikasi hingga 2026 nanti. Apakah it's coming home kan tahun depan? It's coming home. Oke, masih di zona Eropa. Kalau ini kan kualifikasi Piala Dunia. Ini selanjutnya ada UEFA Nation League, di mana semifinalnya udah ada nih tim-timnya, ada Jerman versus Portugal dan Spanyol lawan Prancis. Ini 4 negara besar ya. Kalau ngelihat secara komposisi negara sih ideal banget gak sih? Betul, ini benar-benar tim-tim yang jadi langganan aja ini sebenarnya ya, tim-tim besar. Apalagi ya berharap sih Portugal yang juara. Portugal, lu berharap Portugal yang juara betul. Ya. Lawannya siapa enak ya Portugal? Portugal lawan Jerman kan? Di final maksudnya. Di final. Lawan Prancis lagi lah. Lawan Prancis. Oke, dan kemarin juga di laga sebelumnya itu Spanyol lawan Belanda adu penalti. Dan walaupun ini international break ya hitungannya ya, tapi ini masih menjadi gengsinya cukup tinggi sebenarnya di Eropa UEFA Nation League ini. Dan ya kalau juara berarti hitungannya kan angkat trofi kan. Jadi ini bakal bergengsi banget. Dan lu prediksinya siapa tadi? Portugal lawan Prancis ya di final lagi. Portugal lawan Prancis di final. Oke, menarik untuk ditunggu siapa juara UEFA Nation League selanjutnya. Dan tadi ngomongin Ronaldo, di pertandingan sebelumnya dia berhasil mencetak gol ke 929 sepanjang karirnya. Nah, lu gimana nih melihat? Lu fans Ronaldo kan? Betul. Nah, lu ngeliat Ronaldo di umurnya yang udah 40 nih, sekarang gimana di Al Nassr tapi masih golin, di Portugal masih golin. Ya ini merupakan benar-benar role model untuk kita semua, para pencinta sepak bola atau para pemain sepak bola muda. Kalau misalkan ya Ronaldo di usianya saat ini masih tetap bisa bermain dan bahkan dia mencetak sampai 929
pemain-pemain angkatannya mungkin udah agak buncit kali ya. Iya, udah agak bener. buncit ya. Tapi Ronaldo membuktikan konsistennya yang luar biasa terhadap latihan, yang disiplin makanannya, disiplin untuk bagaimana dia beradaptasi untuk pertandingan dan lain sebagainya. Ini menjadi role model bahwa Ronaldo ini adalah sosok profesional yang bisa dikatakan pemain terbaik di dunia. Pemain terbaik Betul. di dunia. Dan ada momen unik yang kemarin harus kita highlight juga, karena Indonesia mendapatkan momen tersebut ketika Ronaldo gagal mencetak penalti, tapi dia tetap bermain bagus dan dia mencetak gol juga akhirnya. Jadi walaupun kemarin kita walaupun melawan Australia gagal mencetak penalti, harusnya kita tetap ya mentalnya tetap harus bangkit gitu. Dan lu tadi bilang Ronaldo tuh pemain terbaik di dunia. Mungkin dari dia menjaga kehidupannya banget ya. Betul. Lifestyle-nya, makannya, latihannya. Nah, itu latihan seperti apa sih yang lu kan pernah jadi atlet juga, pasti lu mengikuti lah role model lu kan Ronaldo. Nah, itu latihannya biar bisa sekonsisten Ronaldo sampai umur 40 tahun tuh apa sih, Div? Sebenarnya yang paling penting tuh bahwa dirinya sendiri tuh merasa bahwa ini tuh adalah kebutuhan gitu loh. Jadi dia benar-benar kalau misalkan gue mengikuti dia itu kayak dia tuh benar-benar mempunyai kayak set alarmnya. Dia bangun jam berapa, waktu pas bangun dia harus ngapain, dia makan dulu atau latihan dulu kecil, dia langsung ada family time-nya juga. Jadi dia benar-benar membagi waktunya tuh everyday kayak gitu, secara berulang sampai akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan yang gak bisa dia lepaskan gitu. Dan terbukti gitu 41 tahun dengan kondisi badan yang masih fit. Padahal di usia ya tadi yang gue bilang, di usianya saat ini banyak pemain-pemain atau bahkan angkatannya masih udah buncit gitu. Berarti emang pola hidup, lifestyle dan kehidupan di luar sepak bola juga harus dijaga ya. Betul. Ini masih di Eropa, kita ke sosial media nih. Masih di Nation League juga sebenarnya. Jadi ada yang sindir-sindiran nih, Arda Güler sama Szoboszlai. Jadi Hungari lawan Turki, mereka kemarin lawanan, dan Arda Güler sama Szoboszlai sempat ada clash dikit di lapangan dan sampai ke sosial media setelah pertandingan. Szoboszlai nyindir 1088 itu menit bermain Arda Güler musim ini. Ini kayak gini gimana sih, Div, kalau di dunia sepak bola? Sebenarnya ini apa ya? Jadi sesuatu yang menarik ya. Maksudnya buat para fans tuh ya ada apa nih, ada peace war-nya juga sebenarnya. Jadi seru juga, apalagi kalau misalkan ada satu momen Liverpool melawan Real Madrid menjadi sesuatu yang ditunggu gitu ya. Sebenarnya ada sesuatu menjadi pertandingan itu menjadi menarik di balik behind the scene-nya. Cuman kalau misalkan dari Arda Güler sendiri sampai dia diwawancara sama media dari Spanyol, dia mengatakan bahwa ya pokoknya saya bakal tetap stay di Madrid walaupun menit bermainnya sini, dia tetap akan stay di Madrid, dia akan mengikuti plannya Real Madrid sampai dia berharap suatu saat nanti dia bakal sukses di Real Madrid gitu. Jadi dengan omongannya kayak gini bukan kayak gua mau pindah atau gua akan mencari pengalaman baru di klub baru untuk mendapatkan menit bermain, tapi dia malah mengatakan bahwa kalau dia bakal sukses di Real Madrid gitu. Dan masih muda kan? Masih muda, dan Liverpool sama Madrid kan emang beberapa tahun belakangan sering ketemu di UCL dan emang kayaknya ada tensi personal juga kan. Nah, tapi kan nih jarang ya sebenarnya ada yang sampai ribut di sosmed gini. Nah, ini emang di ruang ganti tuh sebenarnya tensinya gitu nggak sih? Misalnya lu mungkin abis misalnya lawan tim B gitu, ada satu pemain yang lu kesel, nah itu emang sampai ke bawah nggak sih ke ruang ganti biasanya? Kalau misalkan berbicara profesional, biasanya kita kalau misalkan udah 90 menit biasanya udah beres. Udah beres. Kecuali salah satu pihaknya itu benar-benar bisa dikatakan keterlaluan. Misalkan kayak tindakan rasis yang kayak gitu, benar-benar udah kita nggak bisa, ya bisa dikatakan susah untuk dimaafkan itu ketika rasis. Apalagi beberapa pihak sampai ada pernah yang seperti menghina orang tuanya seperti itu kan, itu benar-benar di luar batas gitu. Nah itu bisa sampai ke di luar lapangan malah seperti itu. Jadi tensinya sangat-sangat tinggi seperti itu. Tapi biasanya kalau udah selesai pertandingan, kalau cuman misalnya ya banter-banter dikit itu biasanya aman ya. Tapi kalau udah mulai ke ranah-ranah personal rasis, nah itu baru nanti biasanya ke bawah gitu. Oke, sekarang kita masuk di segmen terakhir di pro dan kontra. Jadi
kalau biasanya gue yang nanya pendapat dua orang di depan gue, kali ini karena depan orang gue cuma satu, gue akan memberikan opini gue juga ya. Gue pro atau kontra, kita pro atau kontra. Oke, silakan opini pertama. Jadi ini dilempar ke tim produksi ya? Iya, kita lempar ke tim produksi. Gue nggak tahu soalnya apa soalnya. Untuk melakoni laga debut, sudah selayaknya Emil Odero dimainkan melawan China di Juni nanti. Gimana? Gua pro. Oke. Kenapa? Oke, kalau gua pro karena ya kita juga melihat bahwa kualitas Emil tuh sudah terbukti gitu, bahwa dia pemain kelas Eropa juga, bermain di Serie A juga, ya mungkin sudah sewaktunya juga dia diberikan menit bermain, diberikan kepercayaan, karena ketika dia sudah merasakan atmosfer pertandingan di timnas, ya mungkin dia menjadi terbiasa ketika misalkan Martin Paes ada ya berhalangan untuk bertanding, ya cedera atau karena akumulasi. BTW Paes akan absen lawan Cina karena kartu kuning. Nah, akumulasi. Itu sudah seharusnya Emil diberikan menit bermain. Oke. Kalau di luar akumulasi itu pun lu tetap setuju berarti ya? Tetap setuju. Walaupun ya pertandingan apapun tetap harus diberikan menit bermain gitu. Apapun kondisinya ya tetap harus diberikan menit bermain. Walaupun ya memang gue sangat setuju bahwa kiper utama saat ini timnas ya tetap harus Martin Paes. Oke, kalau gue kontra nih di luar akumulasi ya. Gue kontra karena menurut gue don't change the winning team. Anjay. Karena ini core-nya nih udah dapet kan. Martin Paes, Rido, Idzes, Hubner. Nah, jadi walaupun Paes semalam sebenarnya agak shaky dikit di pertandingan semalam, tapi menurut gue masih tetap Paes ya sampai akhir kualifikasi round 3 ini. Tapi di Juni nanti kayaknya kemungkinan besar Emil bakal debut ya, karena Paes absen dan kayaknya kalau Emil yang nggak cedera juga dia harusnya bakal debut sih. Tapi gue kontra, gue tetap masih Paes lah, gue masih Paes. Bisa main kayak ini timnas Brazil sebenarnya kipernya. Alisson Ederson ya kan. Ederson. Oke, selanjutnya. Oke. Argentina tanpa Lionel Messi akan tetap kuat. Tapi Portugal tanpa Ronaldo akan kesulitan bersaing di Eropa. Gimana nih? Silakan fans Ronaldo. Argentina tanpa Messi akan tetap kuat. Jujur sebenarnya kontra. Sebenarnya agak-agak kontra sebenarnya, karena ya kalau misalkan Portugal tanpa Ronaldo sebenarnya masih bisa menjalankan pertandingan itu dengan baik sebenarnya dengan usia Ronaldo saat ini. Tapi memang Ronaldo adalah menjadi salah satu opsi yang ketika penyerangan dari Portugal sendiri buntu. Tapi kalau misalkan Lionel Messi di Argentina masih butuh Lionel Messi-nya gitu, masih belum ada, karena tipikal Messi di Argentina itu adalah pemain yang free roll sebenarnya. Kesana kemarinya dia membutuhkan pengganti yang mungkin bisa dikatakan pemain yang ya sebanding dengan Messi, atau tidak sebanding dengan Messi tapi performa dari tim-tim yang lain juga mempunyai posisi-posisi yang solid yang bagus gitu. Oke. Lu kontra tadi berarti ya? Kontra. Gua juga kontra karena Portugal tanpa Ronaldo akan kesulitan di Eropa kan. Nah, itu menurut gue kurang setuju ya. Karena dengan Ronaldo pun sebenarnya sekarang di Eropa atau di Piala Dunia kemarin kan struggle ya. Jadi mungkin tanpa Ronaldo mungkin lebih memuluskan langkah mereka, nggak tahu juga. Jadi menurut gue kehadiran Ronaldo itu kalau dia nggak hadir pun menurut gue tidak terlalu jadi masalah. Bahkan bisa jadi eksperimen buat pemain-pemain muda untuk dimainkan sih. Jadi gue kontra juga. Oke, ini yang terakhir ya teman-teman ya. Pemain yang biasa-biasa aja di klub bisa jadi luar biasa ketika bermain di timnas. Gimana menurut kalian? Kalau gue ya mungkin gue pro ya. Karena kalau ngelihat di timnas kita sekarang pemain yang bisa dibilang bintang banget di klubnya yang main di Eropa kan nggak ada ya. Maksudnya mereka pemain inti tapi bukan pemain utamanya gitu, dan mereka di timnas semua bisa bersinar gitu. Kayak misalnya Arhan mungkin contohnya, beberapa waktu lalu di klub nggak main tapi di timnas selalu menonjol. Jadi mungkin faktor lingkungan, mungkin di klubnya lingkungannya beda sama di timnas beda, jadi mungkin mereka bisa menunjukkan perbedaan gitu kan. Jadi gue
ya pro lah gue bisa karena faktor lingkungan mungkin. Ya gue juga pro sebenarnya karena kita bisa melihat di beberapa klub-klub besar di Eropa juga ada beberapa pemain yang sebenarnya di klubnya juga biasa aja. Ya Emir mencontohkan dengan timnas, ya di klubnya biasa aja tapi ketika di timnas dia menjadi sesuatu yang diandalkan gitu. Karena apa ya? Karena dia sudah terbiasa bermain dengan pemain-pemain kualitas di seluruh dunia gitu. Dia berkumpul dalam satu klub di seluruh dunia dan dia sudah mempunyai pengalaman itu. Ketika dia pulang kampung ke negaranya, dia bisa memberikan pengalaman itu sehingga dia bisa menjadi pemain yang diandalkan gitu. Jadi ya dia bisa menjadi pemain bintang di tim tersebut ya. Beberapa pemain timnas bisa dikatakan seperti itu gitu. Kalau begitu itu juga mengakhiri episode Top of the League episode ke-8 hari ini. Kita juga mau mengucapkan selamat lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan nanti habis lebaran kita bakal syuting lagi bersama teman-teman yang lain juga di sini, dan kita bakal kembali nanti di episode 9 setelah lebaran ya. Jadi gue Emir dan Nadif pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Stay safe everyone yang mudik.